Bab 1790. Nggak ada waktu dan aturannya memang begitu. Sahut suara tua itu dengan dingin. Saka tersenyum menghina. Aturan ditetapkan oleh mereka yang berkuasa. Jika orang-orang wilayah selatan benar-benar memimpin, suara tua itu pasti akan mengatakan hal lain. Dalam sekejap, orang-orang kota Sentana menjadi bersemangat kembali. Mereka diam-diam menatap Saka untuk melihat apa yang akan dia katakan. Sementara orang-orang wilayah selatan tampak serius dan diam-diam bersiap untuk bertarung. Sudah bagus kalau kamu sudah bisa sampai tahap ini. Jangan melawan pembuat peraturan. Bawa mereka bersamamu. Ujar Elin sambil melangkah maju. Orang-orang wilayah utara sudah dikumpulkan dan hasilnya sudah cukup bagus. Namun, Saka menatap binatang buas itu untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba tersenyum main sambil berkata, "Aku punya ide." Elin bingung. Saka melihat ke arah puncak gunung. Kemudian kembali berkata, "Kalau kamu masih punya peraturan lain, katakan semuanya." "Nggak ada," sahut suara tua itu dengan tegas. "Bagaimana kalau ada lagi?" Tanya Saka memastikan lagi. "Aku akan menepati semua yang aku katakan." Seru suara tua itu dengan marah. Saka tersenyum. Kemudian berkata, "Baiklah. Semua orang kota Sentana, wilayah utara dan wilayah tengah cepat pergi. Kita orang wilayah selatan akan melewatinya sendiri." Semua orang luar terkesiap. Bahkan suara tua itu juga terkejut dan menyahut, "Pikirkan baik-baik. Jumlah kalian terlalu sedikit dan nggak cukup untuk melewati tingkat ini." Binatang buas di kaki gunung berada di tingkat guru bumi dan mereka menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya usia mereka. Walaupun kalian bisa naik ke atas, semua orangmu akan mati. Dia memperhatikan bahwa setelah gelombang pengunduran diri orang wilayah selatan, jumlah orangnya sangat sedikit. Dia juga berpikir bahwa Saka pemberani dan tak terkalahkan. Dia ingin Saka memimpin orang-orang kota Sentana untuk melewati rintangan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Saka berani pergi sendiri. "Cuma diri kita sendiri," Saka menyahut dengan tegas. Orang-orang kota Sentana dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menantikan untuk melihat bagaimana orang-orang ini melewati jalan dari para binatang buas ini. Sorot mata Elin menjadi makin khawatir. Ini pasti akan menjadi yang sulit. Meskipun bisa mencapai puncak, kebanyakan orang wilayah selatan juga akan mati. Saka terlihat berjalan pergi. Lalu tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menyebarkan sejumlah besar bubuk obat. Dia menggerakkan energi sejatinya untuk menyebarkan bubuk obat tersebut ke binatang buas itu. Racun. Ketahanan binatang buas terhadap racun itu berada di luar pemahamanmu. Suara tua itu berkata dengan nada menghina. Tiba-tiba dia bertanya dengan kaget. "Tunggu sebentar. Obat macam apa ini?" Saat bubuk obat itu ditaburkan, binatang buas itu menjadi gelisah. Mata mereka menjadi merah dan napasnya menjadi berat, seolah-olah mereka sedang birahi. Tidak, mereka benar-benar sedang birahi. "Kenapa aku harus menggunakan racun?" 11. Saka tersenyum. Dia telah menyembunyikan identitasnya. Bagaimana mungkin dia akan mengekspos keterampilan racun dan medisnya tanpa pandang bulu? Namun, tingkat penelitian tentang obat afrodisiak bisa terungkap. Saka berjalan di jalanan menuju puncak gunung dengan tenang. Seekor binatang buas tampak meraung. Ja tidak peduli dengan Saka, tetapi menyergap binatang buas di sampingnya. Kedua binatang buas itu tiba-tiba bergabung menjadi satu. Lalu hal yang tidak terbayangkan terjadi. Mereka sangat bersemangat dan sibuk tanpa henti. Saka berjalan melewati mereka, tetapi mereka tetap mengabaikannya. Semua orang tercengang. "Masih bisa dimainkan seperti ini. Kalian lihat apa? Ikuti aku," ujar Saka berbalik sambil menatap orang-orang. "Aku. Bolehkah aku nggak usah pergi?" Melihat efek dari obat afrodisiak itu, Cecil memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara gemetar. Elin mencibir, lalu menariknya tanpa penjelasan apapun.
Semua orang wilayah selatan terbangun dari mimpi. Mereka sangat gembira dan tidak sabar untuk menyusul. Para binatang buas sibuk dengan urusannya tanpa henti. Tetapi mereka tidak membahayakan semua orang. Kamu, beraninya kamu. Suara tua yang datang dari puncak gunung itu terdengar sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia melihat seseorang menggunakan obat afrodisiak untuk melewati rintangan. Dari mana datangnya bajingan ini?